Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa ba'd. Jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla, kita melanjutkan kembali pembahasan kitab Syarhus Sunnah karya Al-Imam Al-Muzani rahimahullah ta'ala. Kita sampai kepada pembahasan yang masih berkaitan dengan permasalahan takdir yang disebutkan oleh Al-Imam Al-Muzani. Di antara yang pertama disebutkan oleh beliau dalam kitab Syarhus Sunnah ini, permasalahan akidah yang mana terjadi penyimpangan di awal masa dakwah sepeninggal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah memperingatkan tentang akan munculnya kaum yang mereka ini mengingkari takdir. Dan ternyata kelompok yang mengingkari takdir itu termasuk kelompok yang pertama muncul, sebagaimana sudah kita sebutkan, kita bahas dalam kajian sebelumnya. Dan telah dinukil dari para ulama perkataan mereka yang menunjukkan ijma' para salaf terkait dengan iman dengan takdir, bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala telah mentakdirkan segala sesuatu yang akan terjadi, yang artinya Allah sudah mengetahuinya sebelum terjadinya. Dan apa yang Allah ketahui itu Allah catat, dan sudah selesai pencatatan seluruh kejadian yang akan datang hingga hari kiamat. Dan setelah itu Allah Subhanahu wa ta'ala mentakdirkannya dan menciptakannya, mewujudkan. Allah menciptakan makhluk sesuai dengan ilmu Allah yang telah terdahulu, dan Allah Maha tahu apa yang akan terjadi. Dan demikianlah sampai hari kiamat persis akan terjadi sebagaimana yang sudah dicatat oleh pena yang diperintahkan oleh Allah untuk mencatat segala kejadian yang akan datang. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, kullu syai'in biqadar, segala sesuatu itu adalah biqadar, itu dengan takdir, sudah ada takdirnya. Hatta, sampai-sampai wada'ika yadaka ala khaddik, hingga engkau meletakkan tanganmu di pipimu. Engkau meletakkan tanganmu di pipimu atau di mana saja, subhanallah, hingga engkau meletakkan tanganmu pada pipimu ketika engkau tidur, ketika apapun yang terjadi yang tidak disadari oleh manusia itu, maka itu sudah ada takdirnya, sudah ada catatannya. Allah sudah mengetahui semuanya. Ini kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, yang menunjukkan bagaimana pemahaman para sahabat, termasuk Ibnu Abbas, dalam masalah takdir. Bahkan segala hal, sampai meletakkan tangan pada pipi ini, atau sesuatu yang lainnya, kejadian. Bahkan disebutkan dalam Al-Quran, daun yang jatuh itu sudah ada catatannya, apalagi perbuatan manusia. Nih, At-Tawus mengatakan, Tawus bin Kaisan rahimahullah ta'ala, dia mengatakan, seorang tabi'i kibar tabi'i yang hidup dan bertemu dengan banyak sahabat.
Ini Imam Tawus bin Kaisan rahimahullah ta'ala, tabi'i kibar. Beliau mengatakan, adraktu salasmi'ah, saya bertemu dengan 300 orang min ashabi Rasulillah, 300 orang sahabat Rasulullah. Yaqulun, mereka semuanya mengatakan, kullu syai'in biqadar, segala sesuatu itu ada takdirnya. Itu dengan takdir, terjadi dengan takdir, artinya dengan ilmu yang sudah Allah ketahui dan sudah dicatat sebelumnya. Ini bahkan sebelum diciptakan langit dan bumi 50.000 tahun. Ini nah, ini yang dikatakan oleh Imam Al-Muzani di dalam kitab Syarhus Sunnah ini, yang menukil pendapat atau perkataan para ulama salaf, para imam. Di dalam kitab beliau ini, beliau ringkaskan seluruh akidah para salaf, termasuk dalam masalah takdir. Ini sampai disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, i'malu fakullun muyassarun lima khuliqalah, beramallah kalian. Ketika ada sahabat yang bertanya kepada Rasulullah SAW, karena Rasulullah SAW beliau menyampaikan masalah takdir itu. Kalau seandainya ada seorang sahabat yang bertanya, kalau seandainya itu semuanya sudah ditakdirkan, sudah dicatat, untuk apa kita beramal? Kata sebagian sahabat. Pertanyaan itu sudah muncul di zaman sahabat kepada Rasulullah SAW. Maka dijawab oleh Rasulullah SAW, i'malu, beramallah saja. Nah, ini hendaknya kalian beramal, amal-amal soleh, karena kullun muyassarun lima khuliqalah, semuanya itu akan dimudahkan menuju apa yang diciptakan untuknya. Artinya apa yang akan ditakdirkan oleh Allah itu sesuai dengan amal perbuatan manusia, keikhlasan manusia di dalam beramal. Itulah yang akan membawa kepada takdir yang baik. Dan sebaliknya juga demikian. Kalau seorang dia tidak beramal soleh di dunia, bermalas-malasan bahkan meninggalkannya, maka dia akan dimudahkan menuju takdir yang buruk, menuju takdir yang buruk. Ini karena itu Rasulullah mengatakan, amma man kana min ahli sa'adah, adapun yang memang nanti menjadi ahlu sa'adah, orang-orang yang mendapat kemuliaan, maka fayuyassar li amali ahli sa'adah, akan dimudahkan untuk mengamalkan perbuatan-perbuatan ahli sa'adah, perbuatan orang-orang yang memang akan beruntung. Demikian juga wa amma man kana min ahli syaqawah, demikian juga yang termasuk ahlu syaqawah, orang yang celaka, fayuyassaru lima khuliqalahu li amali ahli syaqawah, dia akan dimudahkan untuk mengamalkan perbuatan-perbuatan ahli syaqawah, penghuni neraka yang celaka. Nah, ini. Dan Rasulullah juga bersabda, kullu syai'in biqadar, segala sesuatu itu ada takdirnya. Hatal ajz wal kais, sampai-sampai ketidakmampuan, kecerdasan, itu semuanya ada catatannya, sudah ada di dalam Lauhul Mahfuz. Ini sehingga seseorang yang tidak bisa mengamalkan kebaikan, tidak tergerak hatinya untuk mengamalkan kebaikan, ini semuanya sudah diketahui oleh Allah dan sudah dicatat. Si fulan ini malas, si fulan ini bisa tapi tidak mau. Nah, ini si fulan bisa tetapi tidak diberi dia mau. Seorang ada yang mau tapi dia tidak bisa melakukannya, dan ini semuanya Allah mengetahuinya. Nah, ini Allah Maha Tahu. Karena itu seluruh perbuatan manusia, bahkan ketidakmampuan manusia, sakit, tidak bisa bersalat berjamaah, dia tidak bisa berjihad, tidak ikut perang, tidak, dan seterusnya, ini semuanya Allah ketahui, Allah Maha Tahu. Nah, inilah yang menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala ilmunya sedemikian detail. Nah, ini sampai detik-detiknya pun ini Allah Maha Tahu.
Subhanallah. Allah Maha mengetahui, dan itu bukan perkara yang berat bagi Allah, bukan perkara yang berat bagi Allah Azza wa Jalla. Ini berikutnya disebutkan tentang Al-Muzani ketika menanyakan kepada Imam Syafi'i tentang masalah Qadariyah, kelompok yang mengingkari takdir. Imam Al-Muzani pernah bertanya kepada Imam Syafi'i, dan ini menunjukkan bahwa Al-Muzani belajar dari Imam Syafi'i bukan hanya fikih, dan ini dibantah dengan berbagai riwayat yang menunjukkan bahwa Imam Al-Muzani belajar kepada Imam Syafi'i juga dalam masalah akidah. Bahkan ini adalah menjadi inti dari ajaran Imam Syafi'i kepada murid-muridnya, yaitu perkara akidah. Al-Muzani rahimahullah ta'ala pernah bertanya kepada Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala tentang aliran Qadariyah. Kata Imam Syafi'i, humul ladina za'amu. Ketika Al-Muzani tanya apa itu Qadariyah, apa yang dimaksudkan Qadariyah, berkembang pada waktu itu. Dijawab oleh Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, humul ladina za'amu. Mereka itu adalah orang-orang yang menyangka annallaha la ya'lamul ma'asi, bahwa Allah tidak mengetahui maksiat, tidak mengetahui maksiat yang akan dilakukan oleh sang hamba, hatta takun, hingga betul-betul terjadi, baru Allah tahu. Ini keyakinan kaum Qadariyah yang mengingkari takdir. Ini yang mengingkari takdir. Ternyata bahwa mereka itu ketika mengingkari takdir, mereka mengatakan bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala tidak mengetahui perbuatan maksiat yang akan dilakukan oleh seorang hamba sampai betul-betul terjadi. Sampai betul-betul terjadi baru begitu. Ini yang mereka yakini tentang Allah. Dan ini yang disebutkan oleh para ulama, orang kalau sudah mencapai tingkatan kesesatan sejauh seperti itu, sejauh itu artinya apa? Mengatakan Allah tidak tahu kejadian sampai betul-betul terjadi. Jadi Allah tidak mengetahui makana, apa yang mayakunu, apa yang akan terjadi. Hanya tahu apa yang sedang atau telah terjadi. Subhanallah. Jadi Allah hanya tahu apa yang akan terjadi setelah terjadi. Adapun sebelum terjadi Allah tidak tahu. Ini kebatilan yang nyata, karena Allah sudah menyebutkan di dalam Al-Quran, ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum. Allah itu mengetahui ya'lamu ma baina aydihim, yang ada di hadapan mereka, yang sedang terjadi, wa ma khalfahum, dan yang akan terjadi di balik itu. Allah Subhanahu wa ta'ala Maha mengetahui. Ini sehingga mereka mengatakan, kata Imam Syafi'i, bahwa Allah tidak mengetahui ma'asi, tidak mengetahui berbagai perbuatan maksiat, hatta takun, sampai betul-betul terjadi maksiat itu baru. Ini. Jadi mereka itu lebih meyakini kaum Qadariyah mereka meyakini bahwa mereka bisa merencanakan, dan bisa jadi Allah tidak tahu rencana manusia. Waliyadzubillah. Waliyadzubillah. Padahal Allah sudah berfirman, wa makaru wa makarallah. Mereka membuat makar dan Allah membalas makar mereka. Artinya Allah tahu dan membalasnya. Mereka membuat makar, Allah Maha tahu, dan Allah membalas makar mereka. Wallahu khairul makirin, dan Allah makar Allah lebih baik. Subhanallah. Ini menunjukkan bahwa apapun yang direncanakan secara tersembunyi, makar, namanya makar, disusun, direncanakan dalam jangka waktu sebelum dilakukan. Ini disebut dengan makar. Dan tipu daya yang seperti ini dilakukan dengan rencana yang sudah matang. Kaum musyrikin ketika mereka berperang, dan demikian juga berbagai rencana-rencana jahat yang dilakukan oleh kaum kufar, Allah Maha tahu. Karena itu Allah membalas makar itu.
Mereka membuat makar, wa makaru wa makarallah. Allah membalas makar mereka. Dan Allah lebih baik makarnya, karena Allah Maha tahu apa yang akan terjadi. Sementara mereka kaum kufar tidak tahu apa yang terjadi. Subhanallah. Nah, ini yang dikatakan oleh Imam Asy-Syafi'i ketika menjawab pertanyaan Imam Al-Muzani rahimahullah. Bahwa Imam Syafi'i menjelaskan ini Qadariyah, dan Qadariyah itu disebutkan oleh Rasulullah majus hadil ummah, majusinya umat ini keyakinannya kaum majusi. Tidak ada namanya pencatatan, urusannya adalah yang terjadi, itulah yang baru diketahui. Yang belum terjadi tidak ada yang mengetahui meskipun Allah. Dan kelompok yang seperti ini para ulama sudah mengkafirkan. Nah, ini kelompok yang mengingkari ilmunya Allah Azza wa Jalla yang mencakup seluruh makhluknya. Keyakinan ini keyakinan batil. Nah, ini keyakinan batil. Sehingga ini bukan masalah fikih, ini masalah akidah. Masalah akidah. Nih. Sehingga Allah Subhanahu wa taala telah mencatat. Mencatat tempat duduknya di surga, tempat duduknya di neraka. Kata Rasulullah, "Ma minkum min ahadin illa wa qad kutiba." Tidak ada seorang pun di antara kalian kecuali sudah dicatat. Maka aduhu minan nar, tempat tinggalnya di neraka, tempat duduknya, wa maka aduhu minal jannah. Demikian juga tempat tinggalnya di surga. Para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, afala nattakil?" Apa kita enggak menyerahkan saja kepada catatan itu ala kitabina wa nadaul amal, dan kalau demikian ya sudah kita tinggalkan amal. Allah sudah tahu. Subhanallah. Maka dijawab oleh Rasulullah SAW. Ini dijawab oleh Rasulullah dengan jawaban tuntas. Beliau mengatakan, "I'malu, beramallah kalian, fakullun muyassarun lima khuliqalah." Semuanya akan dimudahkan menuju apa yang diciptakan untuknya. Ini amma man kana min ahli sa'adah. Dan kalau dia itu memang bahagia, yang calonnya orang yang mendapatkan kebahagiaan di akhirat, akan dimudahkan li amali ahli sa'adah. Amalnya ahli sa'adah akan dimudahkan. Wa amma man kana min ahli syaqawah, kalau dia itu berasal dari orang yang ahli syaqawah, yang celaka, maka yuyassar li amali ahli syaqawah, dimudahkan, gampangkan melakukan perbuatan ahli syaqawah. Masya Allah. Ini prinsip yang pertama dalam masalah takdir. Yaitu apa? Diiringi perkara pertama, i'malu, beramal. Ini kullun muyassar lima khuliqalah, semuanya itu dimudahkan menuju apa yang diciptakan untuknya. Masya Allah. Kemudian yang berikutnya, khalaqal khalqa bima syi'atih, kata Imam Al-Muzani. Allah menciptakan makhluk dengan kehendaknya, an ghairi hajatin kanat bihi. Allah itu menciptakan makhluk dengan kehendaknya, an ghairi hajah, bukan karena butuh, bukan karena Allah itu membutuhkan makhluk. Maksudnya ketika malaikat meniupkan ruh, bukan karena Allah tidak mampu melakukan tiupan ruh itu tanpa malaikat. Seandainya Allah menghendaki, Allah Maha Kuasa tanpa malaikat sekalipun. Seandainya Allah menyiksa penghuni neraka, Allah memasukkan ke dalam surga, ini, dan Allah Subhanahu wa taala tidak mengumumkan berbagai pengumuman itu melalui malaikat, Allah Maha Kuasa. Tetapi Allah tidak menunjukkan kemahakuasaannya dengan menciptakan malaikat yang tunduk taat kepada Allah, tidak pernah membangkang. Dan itu yang Allah kehendaki. Ada makhluk yang namanya malaikat yang ketika diperintah tidak akan bermaksiat, pasti menjalankan perintahnya. Dan Allah juga menghendaki menciptakan makhluk manusia dan jin yang di kemudian hari, karena Allah menciptakan manusia dan jin dengan nafsu. Malaikat akal saja tanpa nafsu. Allah Maha tahu ketika makhluk itu diberi nafsu, maka nafsu itu akan memerintahkan keburukan, ammaratun bisu.
Tetapi demikianlah kehendak Allah. Ketika Allah menciptakan jin, yaitu iblis, dengan api, dari api, Allah sudah tahu bahwa nanti iblis akan membangkang. Allah tahu. Ini Nabi Adam akan turun, akan makan buah khuldi. Allah tahu. Ketika Allah melarang Adam dan Hawa untuk makan buah khuldi, Allah tahu pasti nanti akan dilanggar. Tapi demikianlah Allah menghendaki ada aturan, ada syariat. Ketika Allah memerintahkan, melarang, Allah sudah tahu bahwa nanti ada sebagian yang tidak mau menjalankan itu. Dan Allah satu persatu manusia yang tidak mau berjalan, mana manusia yang menjalankan perintah Allah, Allah semuanya mengetahuinya. Sudah dicatat dan tinggal diciptakan oleh Allah Azza wa Jalla, persis sesuai dengan ilmu Allah, yang bukan dengan paksaan. Ini sehingga tidak ada paksaan. Sebagaimana sebagian kelompok yang menisbatkan diri mereka Jabriyah, atau dinisbatkan kepada Jabriyah, Qadariyah, Nufat, dan Qadariyah Jabriyah. Dua-duanya Qadariyah, karena kesesatan mereka berkaitan dengan takdir. Ini mereka saling berlawanan antara Qadariyah dengan Jabriyah. Qadariyah mengatakan enggak ada takdir, tetapi Jabriyah ada takdir, bahkan ditetapkan. Subhanallah. Maka Imam Al-Muzani mengatakan khalaqal khalqa bimasyiatihi. Allah menciptakan makhluk itu dengan masyiah, dengan kehendak Allah. Min ghairi hajatin kanat bihi, bukan karena hajat untuk menciptakan itu. Beda dengan manusia. Manusia membuat peralatan. Ini membuat peralatan, berbagai peralatan yang difikirkan oleh manusia, inovasi-inovasi baru, pembuatan berbagai peralatan dengan berbagai perkembangan alat-alat canggih sampai seperti sekarang ini. Maka Allah mengilhamkan kepada manusia, Allah mengilhamkan kepada manusia, memberi kemampuan manusia untuk berpikir bagaimana membuat alat-alat yang mereka butuh. Mereka butuhkan alat-alat itu. Sementara Allah ketika menciptakan alam semesta ini, Allah bukan karena butuh kepada mereka. Dan ketika Allah memerintahkan malaikat untuk membuat, bukan karena Allah tidak mampu, tetapi Allah tidak menghendaki. Allah menciptakan sendiri langsung, dan kemudian berbagai perkembangan ini Allah Subhanahu wa taala yang menghendaki. Terjadinya dengan proses yang seandainya Allah kehendaki tinggal kun jadi, tetapi Allah tidak menghendakinya. Seandainya Allah menghendaki manusia dibikin semuanya seperti Nabi Adam, Allah Maha Kuasa, tetapi Allah menghendaki untuk menjadikan ada proses dalam penciptaan itu. Nih, subhanallah. Maka dikatakan oleh Imam Al-Muzani khalaqal khalqa bimasyiatihi an ghairi hajatin kanat bihi. Bukan karena Allah itu butuh hajat, ada hajat kepada makhluk, butuh bantuan, tidak. Seandainya Allah tanpa bantuan malaikat sekalipun, Allah Maha Kuasa. Dan itulah yang akan dilakukan oleh Allah pada saat berada di padang mahsyar ketika dihisab. Allah menghisab makhluk tanpa ada para malaikat. Lalu kemana malaikat? Tidak usah dipikirkan. Karena mereka makhluk yang Allah ciptakan, dan Allah Maha Kuasa untuk menempatkan dimanapun berada dan apapun yang mereka lakukan. Dan pada hari kiamat pada saat dihisab, Allah sendirian yang menghisab. Wa kafabina hasibin, cukup kami yang menghisab. Ini tanpa malaikat. Min ghairi hajat, Allah menciptakan makhluk semuanya tanpa hajat. Allah menciptakan malaikat bukan karena hajat Allah kepada malaikat. Allah tidak butuh malaikat. Allah tidak butuh malaikat. Tapi kenapa Allah menciptakan malaikat dengan berbagai tugasnya? Allah hendak menampakkan, menunjukkan kemahakuasaannya kepada makhluk. Allah ingin menunjukkan bagaimana Allah Subhanahu wa taala menjadikan manusia bisa menciptakan, bisa membuat berbagai macam ini tadi karena kehendak Allah Azza wa Jalla.
Khalaqal malaikata jami'an li ta'atih. Allah menciptakan malaikat semuanya untuk taat kepada Allah. Ya demikianlah perintah Allah, atau demikian kehendak Allah. Sehingga tidaklah kita ini bertanya, untuk apa Allah menciptakan demikian? Kenapa Allah menciptakan? Dan seterusnya. Karena itu urusan Allah Azza wa Jalla. Kenapa Allah menciptakan? Kehendak Allah. Ini kehendak Allah Azza wa Jalla. Allah yang menghendakinya. Dan kehendak Allah tidak ada yang bisa membantahnya. Kata Imam Al-Muzani, khalaqal malaikata jami'an li ta'atih. Allah menciptakan malaikat semuanya untuk taat kepada Allah. Wa ja'alahum ala ibadati, dan menjadi jabalahum, Allah itu menciptakan mereka dengan jabaliyah, secara spontan, secara fitrah untuk ibadah kepada Allah. Ini malaikat sepanjang hidupnya ibadah untuk Allah Azza wa Jalla. Jabalahum ala ta'atihi. Allah yang menjadikan mereka beribadah kepada Allah. Faminhum malaikatun biqudratihi lil arsy hamilun. Dan di antara mereka malaikat, ada malaikat biqudratihi, dengan kemahakuasaannya, hamilun, yang membawa arsy. Wa yahmilu arsya rabbika fawqahum yawma idzin samaniyah. Dan pada hari kiamat nanti akan dipikul, dibawa di pundaknya para malaikat yang jumlahnya 8. Ini pada hari kiamat diangkat oleh 8 malaikat ini. Samaniyah. Subhanallah. Wa ta'ifatun minhum, sebagian kelompok di antara mereka, haula arsyihi, ada yang sudah berada di sekitar arsy. Ada di sekitar arsy, yusabbihun, mereka bertasbih, wa akharuna bihamdi, yang lainnya memuji, mengucapkan alhamdulillah, lil arsy, ini untuk para pembawa arsy. Ini biqudrati lil arsy hamilun. Wa ta'ifatun minhum haulal arsy yusabbihun, ada yang berjalan atau berada di sekitar arsy-nya Allah, mereka bertasbih kepada Allah. Ini semuanya akan terjadi. Wa akharuna bihamdihi yuqaddisun, sementara malaikat yang lain memuji Allah, mensucikan Allah, muqaddisun atau yuqaddisun. Wastafa minhum rusula, dan Allah ketika menciptakan seluruh makhluk manusia, Allah ciptakan, Allah tetapkan di antara makhluk itu ada para nabi. Itu kehendak Allah. Wastafa, Allah yang memilih di antara manusia seluruh dunia ini. Rasul ila rusulihi, rusulan ila rusulihi, Allah mengirim utusan para malaikat kepada para rasulnya. Wa ba'dun mudabbiruna li amrih, malaikat yang lain ditugaskan oleh Allah mudabbiruna li amrih, mengurusi segala urusan yang lainnya. Masya Allah. Ini yang disebutkan oleh Al-Imam Al-Muzani rahimahullahu ta'ala. Dan ketaatan orang yang taat kepada Allah, maksiat yang dilakukan oleh Allah Azza wa Jalla, itu tidaklah berpengaruh terhadap Allah. Seandainya seluruh makhluk bermaksiat, Allah Maha Kuasa. Allah menghendaki, jika Allah kehendaki, kalau semuanya kafir, diganti oleh Allah dengan yang lain, diganti dengan Allah, dengan yang lainnya oleh Allah Azza wa Jalla. Ini sehingga Allah Subhanahu wa ta'ala, seandainya seluruh makhluk bermaksiat, enggak masalah, Allah ciptakan yang baru. Dan seandainya semuanya itu taat kepada Allah, ini juga tidaklah seseorang kemudian berubah. Ini. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala Maha Kuasa untuk menjadikan seluruh manusia taat kepada Allah, atau menjadikan seluruh manusia bermaksiat kepada Allah. Seandainya semuanya ini bermaksiat, Allah Maha Kuasa untuk mengganti dengan yang lainnya. Dan seandainya semuanya taat kepada Allah, Allah akan ganti dengan makhluk yang bermaksiat dan kemudian beristighfar dan seterusnya. Allah Maha Kuasa. Subhanallah.
Kata Rasulullah, laula tuznibun, seandainya kalian itu tidak berdosa, seandainya kalian itu nggak ada yang berdosa kepada Allah, maka bisa jadi Allah nanti di kemudian hari mengganti, setelah mereka ini makhluk yang taat semuanya kepada Allah, Allah ganti dengan makhluk yang berdosa, lalu mereka beristighfar dan Allah mengampuninya, untuk menunjukkan kemahakuasaan Allah Azza wa Jalla, untuk menunjukkan kemahaampunan Allah Azza wa Jalla. Ini Masya Allah. Dan Allah tidak butuh kepada makhluknya. Allah hendak menunjukkan kepada makhluk kemahakuasaan Allah. Dengan Allah menciptakan malaikat, menciptakan para nabi dan rasul yang mendakwai kaumnya. Nah ini Allah kehendaki memang demikian. Allah kehendaki memang demikianlah manusia. Ada yang mukmin, ada yang kafir. Ada yang akan menjadi orang kafir, munafik, ada. Dan Allah Maha tahu semuanya. Tapi Allah tetap menciptakan makhluk, menciptakan manusia, menciptakan jin dengan berbagai macam bentuknya. Ada yang taat, ada yang berbuat maksiat, dan Allah Maha tahu semuanya. Tapi Allah memang menghendaki demikian. Artinya apa yang Allah menghendaki demikian? Allah setelah mengetahui ini adalah orang yang mukmin, matinya kafir, sehingga yang mati kafir masuk neraka, Allah Maha tahu. Ini semuanya dimudahkan menuju ciptaannya masing-masing. Baik. Wa ba'dun mudabbiruna li amri. Ada sebagian malaikat yang mengurusi urusan Allah Azza wa Jalla sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Allah Azza wa Jalla. Nah ini ini yang insyaallah bisa kita bahas dalam kesempatan kita kali ini. Kita lanjutkan dalam pembahasan yang akan datang bi'idznillah ta'ala. Dan akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.